Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifa Abansari. Saya dari UPBJJ Malang, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 0486577896. Di sini saya akan menjawab tugas 2 soal nomor 2 tentang kesadaran berdemokrasi dengan durasi 3-5 menit. Saya mengambil tema rendahnya kesadaran berdemokrasi di Indonesia. Yang pertama, dengan tahapan berdasarkan sumber fakta. Faktanya, demokrasi memiliki pengertian suatu sistem yang fleksibel bagi masyarakat Indonesia, di mana sistem ini telah memberikan ruang kebebasan untuk bernarasi, berekspresi, berkontribusi, dan juga berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Dasarnya, tujuan pemilu di Indonesia adalah untuk melaksanakan estafet kepemimpinan melalui suara rakyat secara langsung atau biasa kita sebut dengan voting. Namun, faktanya seiring ditemukan kasus money politik yang ikut menciderai kualitas pemilu. Sebagai contoh, pada pemilihan bupati di tahun 2015 banyak isu dan kontroversi yang terjadi akibat dari dugaan kuat terhadap praktik money politik yang dilakukan oleh salah satu paslon. Gugatan tersebut berasal dari kandidat cagup calon Bupati Sugiri Sanjoko yang melakukan protes terhadap keputusan dari KPUD Ponorogo yang bersumber dari Anggolo dan Herman pada tahun 2018. Selanjutnya, fakta lainnya adalah gugatan yang dilayangkan memang telah diliput oleh berbagai macam media, baik media cetak, elektronik, televisi, bahkan online juga. Kasus money politik ini justru dianggap sebagai bentuk kedermawanan oleh para calon pemimpin elit politik. Bahkan juga menemukan fakta, masyarakat malah merasa yakin apabila seorang pemimpin atau legislator telah berbaik hati untuk memberikan uang ataupun barang kepada mereka. Sumber dari Kenlis era tahun 2019. Jadi, arti dari peristiwa tersebut yaitu lemahnya kebijakan dalam konteks pemilu atau ancaman pidana dan denda. Walau sudah ada aturan tentang sanksi pidana bagi pelaku maupun penerima politik uang, namun perbedaan hukum yang mencolok antara pemilu dan pilkada, di mana hal ini menjadi kurang progresif dalam mengatur kasus pengadaan politik uang, yakni pada pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana kepala daerah pilkada diatur bahwa sanksi atas money politik dapat berlaku bagi penerima maupun pemberi. Sedangkan pada pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ancaman hukuman atau pidana hanya berlaku pada pemberi uang, peserta, dan tim kampanye. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa antara dirinya dan para elit politik adalah sama-sama menguntungkan, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang berpenghasilan pas-pasan, sehingga pada akhirnya mereka ingin segera beranjak dari kegelisahan atau dengan cara melakukan sesuatu yang instan ketika pemilu ataupun pilkada tiba. Yang ketiga, tahapan terakhir yaitu interpretasi, penafsiran, dan analisis. Jadi, politik uang masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, baik kontestasi pemilu maupun pilkada. Keduanya sama-sama melahirkan praktik picik yang dilakukan oleh oknum elit masyarakat. Ponorogo dapat dikatakan masih sangat rendah dalam menyikapi fenomena maupun intrik-intrik politik, sehingga dengan mudahnya dapat berhasil syahwat politik dari para calon. Hal ini sangat tidak baik jika terus bertahan lama, mengingat apa yang didapat dalam sehari belum tentu sebanding dengan penderitaan yang mungkin didapat di kemudian hari. Jadi, apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai itulah hasil yang akan di depan kita tuai. Sekian, saya Khalifa Abansari dari UPBJ Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah upaya pelaporan pengumpulan data. Di sini saya melakukan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan observasi secara tidak langsung atau tidak terlibat. Yang pertama yaitu catatan money politik di Ponorogo 1, dilansir dari kompas.com 2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, diberitakan bahwa pihak Bawaslu Ponorogo telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dengan total Rp66.130.000. Yang kedua, dilansir dari tribunnews.com 2019 pada Selasa 16 April 2019 juga memberitakan tentang penemuan sejumlah uang yang dilakukan oleh Bawaslu Ponorogo di kediaman salah seorang warga di Kecamatan Jambon. Berita ini sekaligus mengkonfirmasi akan kebenaran pemberitaan yang beredar seperti halnya pemberitaan oleh kompas.com 2019.
Yang ketiga, sumber dari Surabaya Insight.com 2019. Berita ini bakal terdengar hingga media Surabaya, di mana tidak ada pemberitaan yang berbeda pada intinya. Namun ada keterangan tambahan dari pemberitaan media ini, seperti 1. Ada informasi tentang penyebutan nama desa Sendang secara terang-terangan. Yang kedua, terdapat nominal yang rinci apabila warga masyarakat mau mencoblos caleg secara paket seperti DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, yakni senilai 70.000. Sedangkan untuk mencoblos caleg DPR RI diberikan nilai 30.000. Dan yang ketiga, ditemukan alat peraga berupa surat suara untuk para pemilih.